Salam, saudara yang dikasih Tuhan. Ketemu lagi di minggu ketiga tahun 2021. Saudaraku, kalau saat ini saya katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir zaman atau hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya percaya kita semua setuju ya. Amin. Ya, karena memang demikianlah keadaannya, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada murid-muridnya masalah akhir zaman ini. Tuhan mengatakan bahwa di zaman menjelang zaman akhir nanti akan timbul banyak penderitaan, begitu Tuhan Yesus katakan. Dan dalam Matius pasal 24 ayat 12 katakan demikian. Dan karena makin tambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Artinya di akhir zaman ini, ketika penderitaan terjadi, saudara, kesukaran terjadi, maka kasih orang terhadap Allah menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang terhadap sesama menjadi dingin. Lalu ayat yang ke-13 katakan begini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya di dalam kesukaran-kesukaran di akhir zaman ini akan banyak orang yang menjadi kecewa, ya, lalu meninggalkan Tuhan, ya, dan tidak selamat. Tidak selamat, saudara. Ya. Rasul Paulus juga sudah menyampaikan kepada muridnya Timotius, ya, dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 demikian. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudara, tadi kan kita setuju ya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir zaman ya. Untuk itu, saudara, karena kita menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir zaman, maka tidak usah heran kalau saat ini hari-hari ini banyak terjadi penderitaan dan kesukaran, saudara. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di BSD, tapi seluruh dunia mengalami hal itu, saudara. Ya. Semua orang saat ini sedang mengalami yang namanya penderitaan. Nah, penderitaan dan kesukaran ini, saudara, itu dapat membawa dampak yang negatif terhadap kehidupan jasmani dan rohani seseorang, saudara. Ya. Penderitaan dapat mengendorkan semangat orang, membuat orang menjadi patah semangat, tidak lagi bersemangat menjalani hidup. Ya. Mau usaha nggak semangat, ya. Mau bekerja nggak semangat, dan tentunya itu akibat negatif ya bagi orang itu sendiri. Ya, semakin terpuruk nanti orang itu. Demikian juga dalam kehidupan rohani, saudara. Dalam menghadapi penderitaan dan kesukaran, tidak sedikit orang yang menjadi patah semangat juga, ya. Menjadi kendor, tidak semangat lagi baca firman, tidak lagi semangat untuk berdoa, tidak semangat persekutuan doa maksudnya, bahkan tidak semangat untuk beribadah. Wow. Nah, ini akan membawa akibat yang sangat negatif terhadap orang percaya itu, saudara. Kenapa? Karena rohani orang itu akan menjadi rohaninya akan lemah, dan kalau diteruskan nanti imannya akan menjadi merosot dan bahkan terhilang seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Nah, situasi inilah yang ditunggu-tunggu si iblis. Situasi inilah yang disukai si iblis. Ketika ada orang percaya yang dalam penderitaan lalu patah semangat, saudara, maka si iblis melompat-lompat ke girangan, saudara. Tapi sebaliknya, Bapa di surga didukakan, saudaraku. Nah, untuk itu, lalu bagaimana atau apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan? Supaya kita tetap bertahan dalam menghadapi masa-masa yang sukar di akhir zaman ini. Nah, kita akan melihat salah satu nasihat yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-25. Demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari
pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang makin dekat, ya saudara. Jadi yang harus kita lakukan menjelang hari Tuhan yang makin dekat ini, hari Tuhan yang makin dekat dan disertai dengan penderitaan ini, saudara. Yang pertama, kita harus saling menasehati, ya. Kita harus saling menasehati, kita harus saling mengingatkan, kita harus saling menguatkan, kita harus saling menopang, kita harus saling memotivasi satu sama lain. Dimulai dari keluarga, tiap keluarga. Istri memotivasi suaminya, ayo, tetap semangat. Suami, ya, mendorong atau menopang istrinya, ya. Orang tua tetap mengingatkan anak-anaknya supaya tetap hidup takut akan Tuhan dalam setiap pergaulannya, dan seterusnya, saudara. Dimulai dari keluarga. Lalu yang kedua, apa yang kita lakukan? Semakin giat, semakin semangat, bukan kendor, ya, bukan malah kendor, tetapi semakin giat, semakin semangat, jangan kendor di dalam bersekutu dengan Tuhan, dan jangan kendor beribadah, saudaraku, ya. Jangan meninggalkan ibadah seperti yang dilakukan beberapa orang, kata firman Tuhan tadi. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa akan terjadi nanti ketika kesukaran terjadi, kesulitan terjadi, sebagian orang akan kehilangan semangat untuk ibadah. Untuk apa ibadah? Kesukaran juga tetap jalan, kesulitan tetap ada, buat apa ibadah? Seperti itu, saudara. Tapi Tuhan katakan, jangan meninggalkan ibadahmu. Kenapa, saudara? Karena hanya selalu terhubung atau karena hanya selalu bersekutu dengan sang sumber kekuatan di Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, kita akan dapat bertahan dan bahkan menang di dalam menghadapi hari-hari akhir, zaman akhir yang penuh, yang bahkan semakin banyak penderitaan ini, saudara. Percayalah, saudara, karena firman Tuhan berkata demikian. Untuk itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti apa yang saya sampaikan kemarin, mari, saudaraku, kita tetap semangat. Hari Minggu kita tetap meluangkan waktu seperti biasanya, seperti ketika kita ibadah di gereja. Pagi-pagi semangat mempersiapkan diri, ya. Walaupun nanti streaming, tetapi saya himbau untuk semua jemaat mengikuti ibadah streaming live di saat yang sama. Jadi kita yang di gereja maupun yang ada di rumah, kita bersama-sama. Rasanya akan beda, saudara. Nah, saudara bisa bedakan dengan saudara menonton siaran tunda, nonton ibadah di YouTube seperti itu. Beda, saudara. Ketika kita live streaming bersama-sama, saudara, kita tetap akan bisa merasakan kebersamaan. Kita masing-masing memiliki rasa, wow, ini saudaraku yang ada di Cisauk juga sedang ibadah bersama dengan saya. Oh, saudaraku yang ada di Alam Sutra juga sedang beribadah bersama-sama dengan saya. Oh, saudara-saudaraku yang ada di Rawabuntu sana juga sedang ibadah bersama-sama dengan saya. Beda. Ada rasa kebersamaan. Ada rasa kesatuan roh, ada persekutuan roh, ya. Ada ada kesatuan, satu hati, satu pikir, satu tujuan. Satu hati kepada siapa? Sama-sama menghadap Tuhan Yesus, begitu, saudara. Dengan demikian kita bersama-sama juga akan merasakan hadirat Tuhan yang sama. Kita juga akan merasakan berkat firman Tuhan yang sama, dan kita akan bersama-sama dikuatkan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya,
sehingga kita dapat bertahan. Bukan hanya bertahan, bahkan kita bisa melewati hari-hari yang sukar ini dengan kekuatan Tuhan, ya. Karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, ya, urapan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan bisa melewati hari-hari ini sekali lagi, dan kita akan menang bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bukan menjadi orang yang terhilang, tapi kita menjadi orang yang menang. Ketika Tuhan Yesus datang pada waktunya, sewaktu-waktu Tuhan dapati kita sebagai orang yang berjaga-jaga, bertahan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas saudara saya sekarang sampai selama-lamanya. Tetap menjaga kesehatan, tetap semangat di dalam melayani Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom.